Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Destri. Hari ini karena saya lagi bahagia, jadi saya ingin membagikan ke teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman yang sudah SKB ataupun yang belum SKB, tentang pemberkasan CPNS untuk tahun ini. Jadi ini hitung-hitung buat nyicil teman-teman ya, karena untuk sebagian perankingannya kan kalian udah tahu nih, ranking berapa dan kira-kira kalian bisa lolos apa enggak. Kayak gitu, kalian bisa nyicil mulai dari sekarang. Jadi untuk pemberkasan ini tuh berdasarkan tahun lalu, proses dari pemberkasan yang sudah saya lakukan sampai hari ini saya sudah menjadi PNS. Jadi semoga nggak jauh beda sama pemberkasan untuk yang tahun ini. Jika kalian penasaran dan tertarik dengan video ini, jangan lupa stay tune! Yang pertama adalah formulir usulan penetapan NIP. Jadi ketika teman-teman nanti menjadi CPNS, kalian akan mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Nah, NIP ini teman-teman harus melampirkan atau melengkapi berkasannya berupa biodata pengusulan NIP. Dan untuk biodata pengusulan NIP ini biasanya sudah disediakan formatnya di web teman-teman mendaftar formasi itu sendiri. Jadi dulu itu saya mengunduh untuk formatnya, kemudian saya isi, ya udah saya lengkapin semuanya. Yang kedua yang perlu teman-teman siapkan adalah surat lamaran bermaterai 6.000. Jadi untuk tahun lalu saya mengirimkan surat lamaran, yaitu ditujukan kepada bupati dari Pemkab yang tempat saya mendaftar formasi itu. Jadi untuk surat lamaran ini ditulis dengan menggunakan tinta hitam, menggunakan tulisan tangan, dan dilengkapi dengan materai 6.000 kayak gitu. Oke? Untuk yang ketiga adalah, mungkin ini bisa teman-teman persiapkan mulai dari sekarang ya, biar bisa nyicil dan nggak terlalu buru-buru, yaitu legalisir EKTP. Atau yang belum punya EKTP bisa dengan surat keterangan perekaman EKTP, dan ini dilegalisir di Disduk Capil kayak gitu. Yang keempat adalah legalisir ijazah dan transkrip nilai. Ini mungkin teman-teman udah punya, tapi silakan dipersiapkan beberapa lembar legalisir ya, karena mungkin untuk kedepannya juga akan butuh lebih lagi. Misal untuk pengajuan berkas-berkas yang lain, kayak kemarin saya mengurus jabatan fungsional, itu juga perlu ada lampiran-lampiran ijazah kayak gitu. Apalagi yang kalian PTN-nya itu jauh dari rumah atau di luar kota, itu bisa diurus mulai dari sekarang. Kalau misal untuk formasi apoteker dan dokter, kalian juga melampirkan transkrip dari profesi kalian. Terus juga untuk pelamar S1 tapi kalian tuh ekstensi, kalian juga perlu melampirkan ijazah dan transkrip nilai dari D3-nya kayak gitu. Dan untuk legalisir ini itu nggak boleh yang cap-capan atau yang scan. Jadi teman-teman legalisirnya itu harus yang asli atau cap basah kayak gitu ya. Benar harus diperhatikan karena untuk pemberkasan itu lumayan teliti. Jadi kalau misal itu kelihatan bukan asli, itu biasanya ditolak. Yang kelima adalah fotokopi legalisir sertifikat atau bukti akreditasi UNIF teman-teman, UNIF dan juga prodi. Nah, untuk hal ini juga sama, itu legalisirnya harus yang asli, nggak boleh cap atau yang scan. Kemudian yang keenam adalah DRH. Apa itu DRH? DRH itu adalah daftar riwayat hidup. Nah, ini untuk formnya teman-teman nggak perlu pusing. Ini sama kayak yang tadi saya jelaskan di atas, sudah disiapkan di web masing-masing teman-teman mendaftar formasi kalian. Jadi kalian tinggal mengunduh, kemudian tinggal mengisi DRH-nya itu apa aja. DRH itu isinya seperti biodata teman-teman. Itu kurang lebih seperti CV, tapi itu lebih detail. Itu ada nama kalian, tanggal lahir, kemudian kalau misal kalian sudah berkeluarga, anaknya siapa, suaminya siapa, kemudian orang tua kalian siapa. Nah, untuk tahun lalu, untuk DRH itu sendiri ketentuannya adalah di print dengan kertas F4 dan bermaterai 6.000. Juga nanti ditempel pas foto. Pas fotonya itu 4x6 dengan background merah. Yang ketujuh adalah SKCK. Jadi teman-teman perlu membuat SKCK. Untuk SKCK itu sendiri pembuatannya nanti ya teman-teman, nunggu hasil pengumuman, karena khawatirnya nanti tanggalnya itu lebih awal daripada tanggal pengumuman teman-teman lolos untuk seleksi CPNS-nya. Jadi nanti bikinnya itu setelah ada pengumuman resmi. Nah, untuk SKCK sendiri itu dibutuhkan yang asli dan yang legalisir. Jadi ketika teman-teman bikin SKCK jangan lupa juga dilegalisir.
kalau nggak salah ya, tahun lalu saya bikin SKCK itu di Polres itu bayar 30.000 ya, kurang lebih 30.000. Nah, untuk itu juga nanti bakal ada ketentuan untuk SKCK-nya itu keterangannya buat apa. Biasanya kan kalau misal kita bikin SKCK itu untuk melamar pekerjaan. Ingat kan untuk yang tahun lalu itu judulnya adalah untuk penetapan NIP menjadi CPNS. Yang ke-8 adalah surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini mungkin banyak yang nanya ya, bolehnya minta kemana aja nih? Nah, untuk surat keterangan sehat itu sendiri, teman-teman mintanya ke dokter yang sudah PNS atau yang sudah mempunyai NIP atau minta di fasilitas kesehatan milik pemerintah kayak gitu. Entah itu puskesmas, entah itu rumah sakit ya. Nah, untuk semuanya tadi yang SKCK atau surat keterangan sehat itu tanda tangannya asli ya. Maksudnya bukan yang scanan atau yang lainnya. Jadi benar-benar tanda tangan basah atau tanda tangan asli. Selanjutnya adalah berkas yang ke-9 yaitu surat keterangan bebas narkoba. Nah, untuk surat keterangan bebas narkoba ini teman-teman mintanya itu ke dokter atau pejabat berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji narkoba yang dimaksud kayak gitu. Untuk tahun lalu sama seperti surat keterangan sehat, saya mintanya ke RSUD kayak gitu. Dan untuk surat keterangan bebas narkobanya juga ini harus tanda tangan yang asli, jangan lupa tanda tangan yang asli. Kemudian untuk pembuatan suratnya ini juga harus tertanggal setelah pengumuman resmi ya. Jadi santuy dulu, jangan buru-buru dulu kalian tes untuk bebas narkoba. Untuk yang ke-10 ini itu berupa surat pernyataan bahwa teman-teman itu nggak pernah dipidana, nggak pernah dicopot CPNS-nya atau dicopot jabatan secara tidak hormat dan tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, TNI, Polri, dan kawan-kawannya, juga tidak menjadi anggota parpol atau kalian aktif di partai politik. Nah, untuk surat pernyataan ini juga nantinya bisa diunduh dan juga dilengkapi dengan materai 6.000. Surat pernyataan ini itu berdasarkan dari Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Kemudian berkas yang ke-11. Surat pernyataan yang isinya tuh menyatakan bahwa teman-teman nggak akan mengajukan pindah tugas. Nah, untuk surat pernyataan ini bermaterai 6.000. Jadi, misal teman-teman sudah diterima, nanti ada aturan tersendiri berapa tahun teman-teman baru bisa pindah tugas. Jadi nggak mungkin dong ketika kita udah diterima, tiba-tiba baru berapa bulan kita mengajukan pindah tugas. Nanti ibarat kayak formasi yang sudah, kayak formasi untuk masing-masing instansi nanti akan kayak jomblang lagi gitu loh. Ya intinya teman-teman setelah diterima di suatu formasi tidak mengajukan pindah tugas. Kemudian pemberkasan yang ke-12 adalah teman-teman jangan lupa persiapkan pas foto 4x6. Nah, ini udah bisa dicicil ya. Di pemberkasannya itu saya menyiapkan 6 lembar pas foto sesuai dengan yang diminta, yaitu background warna merah, kemudian nanti untuk dress code-nya dulu itu saya pakai baju kaki. Nah, untuk formasi kesehatan, karena saya dari kesehatan, juga diharuskan melampirkan STR dan surat keterangan tidak buta warna. Nah, untuk masing-masing itu juga dilegalisir, legalisirnya tanda tangan asli atau cap basah. Nah, kurang lebih itu macam-macam berkas yang perlu kalian persiapkan untuk pemberkasan. Dan teman-teman bisa pilih-pilih sendiri mana yang bisa dicicil mulai dari sekarang, seperti legalisir EKTP, legalisir transkrip nilai dan ijazah teman-teman, atau juga STR, kemudian juga foto 4x6. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk semuanya itu nanti bisa kalian prepare well dari sekarang. Dan sedikit cerita ya, cerita tambahan itu dulu waktu saya pemberkasan, itu ternyata walaupun ada berapa tadi ya, ada sekitar 12 ya, mungkin 12 yang perlu kita persiapkan, ternyata waktu ngisi formulirnya itu lumayan kayak butuh waktu juga. Dulu itu saya sama temen saya, itu sama-sama formasinya tapi beda tempat, itu ngerjain dari sore sampai tengah malam kurang lebih kayak gitu. Jadi saya juga heran ya apa yang dikerjain kemarin
Tapi bener-bener kayak misal kita ngisi DRH, kita perlu nyari-nyari nih DRH. Di DRH itu kalau nggak salah ya, ada juga nyantumin data akreditasi SMP, SMA, dan akreditasi univ itu kadang nyari juga ini SMA. Dulu itu akreditasinya apa ya? Kayak gitu juga perlu dicari-cari juga kayak gitu. Atau SD, waktu SD kan lupa juga tuh akreditasinya apa. Nah itu, waktu pemberkasan. Jadi dulu saya itu ke pendopo kabupaten. Jadi di sana bener-bener semua yang diterima CPNS di sana mereka bawa map untuk pemberkasannya. Kemudian di sana juga seingat saya itu sambil ngurus tentang ini, bikin buku rekening untuk gaji CPNS. Itu sih yang paling berkesan untuk yang tahun dulu. Kurang lebih sekian untuk pembahasan mengenai pemberkasan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika menurut teman-teman channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya jawab.